2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan audit investigatif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isoki Maulana dengan NIM 2023-03-1050. Saya Kurniawan Tegalung dengan NIM 049. Saya Riandi Zedin Adiansyah dengan NIM 2023-03-1043. Pertama ada memahami konsep bukti dan pembuktian dalam audit investigatif. Definisi bukti dan pembuktian dalam konteks audit investigatif. Dalam audit investigatif, bukti adalah segala bentuk informasi yang diperoleh auditor yang dapat digunakan untuk memperkuat, menolak, atau menjelaskan suatu dugaan kecurangan. Bukti merupakan elemen utama dalam proses pembuktian, terutama jika hasil audit ini akan digunakan untuk keperluan litigasi atau penyelesaian hukum. Kedua, ada klasifikasi bukti dalam audit investigatif. Bukti bisa diklarifikasikan sebagai berikut. Pertama, ada bukti fisik. Barang atau dokumen nyata seperti nota, kwitansi, hard disk, laptop. Dua, ada bukti dokumenter. Faktur, surat jalan, laporan keuangan, kontrak, dan memo internal. Ketiga, bukti digital atau elektronik berupa email, metadata, log aktivitas sistem, pesan WhatsApp. Keempat, ada bukti testimonial, hasil wawancara atau pernyataan lisan dari saksi atau pegawai terkait. Kelima, ada bukti observasional, temuan dari hasil observasi langsung di lapangan. Teknik pengumpulan dan evaluasi bukti. Pengumpulan bukti tidak boleh sembarangan. Auditor harus menjamin integritas, legalitas, dan kronologi dari setiap bukti. Teknik umum yang digunakan, pertama ada audit trail, menelusuri aliran transaksi dari awal hingga akhir. Kedua, ada konfirmasi eksternal, memverifikasi transaksi dengan pihak luar seperti bank, e-bank, atau vendor. Ketiga, ada digital forensik, mengambil data dari perangkat elektronik secara legal dan tidak mengubah struktur asli file. Keempat, ada wawancara investigatif menggunakan teknik PIS atau preparation, engagement, account, closure, evaluation, untuk menghindari tekanan dan mendapatkan pernyataan yang valid. Memahami konsep bukti dan pembuktian dalam audit investigatif. Pertama, ada bukti dalam perspektif hukum. Kedua, ada tantangan dalam pembuktian fraud. Implikasi strategis dalam audit investigatif. Selanjutnya, menentukan faktor kunci keberhasilan audit investigatif. Pentingnya strategi dan perencanaan investigatif. Audit investigatif berbeda dari audit keuangan biasa karena tujuannya adalah mengungkapkan, bukan sekadar menguji. Oleh sebab itu, keberhasilannya ditentukan sejak tahap awal perencanaan. Perencanaan yang kuat harus menjawab: 1. Apa potensi fraud yang dicurigai? 2. Data apa yang dibutuhkan? 3. Siapa yang harus dilibatkan? 4. Risiko hukum dan etik apa yang bisa ditimbul. Menurut Singleton dan Singleton 2010, perencanaan audit investigatif yang buruk sering menyebabkan bukti yang dikumpulkan tidak dapat digunakan secara hukum atau salah sasaran. Menentukan faktor kunci keberhasilan audit investigatif. Yang pertama, faktor kunci keberhasilan. Kedua, peran stakeholder dan dukungan organisasi. Ketiga, hambatan dan risiko gagal.
Keempat, indikator keberhasilan audit investigatif. Kelima, pendapatan ahli lain. Selanjutnya menjelaskan teknik audit investigatif secara mendalam. Konteks penggunaan teknik audit investigatif. Teknik audit investigatif bukan hanya memverifikasi angka, tapi tentang mengupas lapisan kecurangan yang sering disamarkan dalam laporan keuangan, sistem informasi atau perilaku organisasi. Auditor harus memiliki insting investigatif, pengetahuan teknis, dan pemahaman kontekstual terhadap sistem yang sedang diaudit. Setiap teknik dipilih berdasarkan: pertama, jenis kecurangan yang dicurigai; kedua, sumber data yang tersedia; tiga, tingkat retensi pihak yang diperiksa. Menurut Dr. Larry Trampley, audit investigatif lebih menyerupai penyelidikan detektif profesional dibanding audit akuntansi biasa. Ini menuntut pendekatan fleksibel dan kreatif. Menjelaskan teknik audit investigatif secara mendalam. Yang pertama, teknik utama audit investigatif terbagi menjadi 5, yaitu angkanya data mining dan analisis forensik, 2, interview investigatif, yang ketiga pengujian sistem dan IT forensik, yang keempat rekonsiliasi dan konfirmasi eksternal, dan yang terakhir observasi dalam lapangan visual evidence. Kesimpulannya yaitu audit investigatif merupakan proses sistematis yang ditujukan untuk mengungkap dan membuktikan tindakan kecurangan fraud dengan pendekatan yang bersifat multidisipliner dan berbasis bukti. Dalam praktiknya, audit ini tidak hanya membutuhkan keahlian teknis akuntansi, tetapi juga keterampilan investigatif, pemahaman hukum, dan kemampuan analisis data digital yang mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami kelompok 8 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.